Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Ahmad Akil Said selaku ketua, ingin memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Saya Salwa. Saya Silva. Saya Saumi Madania. Saya Siti Lintang. Baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang filsafat Islam. Filsafat Islam juga sering disebut filsafat Arab dan filsafat Muslim, merupakan suatu kejadian sistematis terhadap kehidupan alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik. Gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Muslim, dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Ini saya akan menjelaskan tentang salah satu filsafat Islam. Yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi lahir di Kufah pada abad 9 Masehi, yaitu sekitar tahun 801 Masehi dan wafat pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk filosof pertama yang berorientasi pada akal. Al-Kindi mempertemukan agama dengan filsafat atas dasar pertimbangan bahwa keduanya sama-sama merupakan ilmu tentang kebenaran, sehingga di antaranya keduanya tidak ada perbedaan. Pemikiran Al-Kindi. Al-Kindi melihat keselarasan filsafat dan agama dilihat dari 3 sudut. Yang pertama, ilmu agama merupakan bagian dari filsafat. Yang kedua, kebenaran wahyu dan kebenaran filsafat saling bersesuaian. Yang ketiga, menuntut ilmu secara logika diperintahkan. Karena itu, Al-Kindi mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dalam batas-batas kemampuan manusia. Menurut Al-Kindi, tujuan filosof dalam berteori adalah mencari kebenaran, dan dalam berpraktek ialah menyesuaikan dengan kebenaran itu. Selanjutnya ada Ar-Razi. Ar-Razi lahir pada tanggal 28 Agustus 865 Masehi dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 925 Masehi. Nama Razinya berasal dari nama kota Rai. Dia belajar ilmu kedokteran dari Ali Ibnu Sahal At-Tabari yang seorang dokter dan juga filsuf yang lahir di Merv. Pemikiran Al-Razi. Al-Razi berpendapat bahwa seorang filosof harus moderat, tidak terlalu menyendiri, dan juga tidak terlalu menuhankan hawa nafsu. Ada 2 batas dalam hidup, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Al-Razi memiliki 3 prinsip, yaitu moral, logika, dan terakhir 5 kekal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Ibnu Al-Farabi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Al-Uzala Al-Farabi, yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Farabi. Lahir di Wasij di distrik Farab, yang juga dikenal dengan nama Utrar di Transosiana sekitar 870 Masehi dan wafat di Damaskus pada 980 Masehi. Pemikiran Al-Farabi yang pertama ada ketuhanan. Al-Farabi dalam membahas mengenai ketuhanan mengkolaborasikan antara filsafat Aristoteles dengan Neoplatonisme, yaitu al-mawjud al-awal, wujud pertama, sebagai sebab pertama untuk segala sesuatu yang ada. Sehingga ini tidak bertentangan dengan keesaan yang mutlak dalam syariat Islam. Dalam membuktikan adanya Allah, Al-Farabi mengemukakan dalil yaitu wajib al-wujud dan mungkin al-wujud. Yang kedua ada emanasi. Emanasi merupakan teori tentang keluarnya suatu wujud yang mungkin atau alam makhluk dari zat yang wajibul wujud. Zat yang wajib adanya kini Tuhan. Teori emanasi disebut juga teori urutan wujud. 19 menurut Al-Farabi, Tuhan bersifat maha satu, tidak berubah, jauh dari materi, jauh dari arti banyak. Yang ketiga ada jiwa. Jiwa manusia beserta materi asalnya memancar dari akal ke-10. Jiwa adalah jauhar rohani sebagai form bagi jasad. Saya Saumi Madania akan menjelaskan tentang Ibnu Tufail. Ialah filsuf, dokter, dan pejabat pengadilan Arab Muslim dari Al-Andalus, sekitar 1105 sampai 1185. Lahir di Guadix dekat Granada sekitar tahun 1105. Ia dididik oleh Ibnu Bajjah
Avempace, ia menjabat sekretaris untuk penguasa Granada dan kemudian sebagai wazir dan dokter untuk Abu Ya'qub Yusuf, penguasa Spanyol Islam Al-Andalus, di bawah pemerintahan Muwahhidun, pada yang mana ia menganjurkan Ibnu Rushd sebagai penggantinya sendiri saat ia beristirahat pada 1182. Ia meninggal di Maroko. Menurut pemikiran Ibnu Tufail, manusia merupakan suatu perpaduan dari tubuh, jiwa hewani, dan non-bendawi. Dari perpaduan tersebut dapat digambarkan oleh binatang, benda angkasa, dan Tuhan. Dalam memaparkan pemikirannya mengenai konsep akal, Ibnu Tufail menuangkan dalam karyanya yang berjudul Hayy Ibn Yaqzan. Di dalam karya tersebut diperumpamakan dalam kisah seseorang yang bernama Hayy. Hayy tersebut merupakan sosok manusia yang mempunyai akal yang dibarengi dengan kesucian jiwa. Ia dapat membedakan sesuatu mana yang hak dan mana yang batil, serta ia dapat memecahkan masalahnya sehingga sampai pada puncak al-haqiqat al-ulya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Lahir di Afsayana, dekat kawasan Bukhara pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi. Ia dibesarkan di Bukhara. Pada umur 10 tahun, Ibnu Sina telah mempelajari ilmu-ilmu agama, kesusastraan, serta telah hafal Al-Quran. Ibnu Sina wafat dalam usia 58 tahun atau pada 1037 Masehi dan dikebumikan di Hamazan. Pemikiran Ibnu Sina. Pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah filsafat tentang jiwa. Kata jiwa dalam Al-Quran dan Al-Hadis diistilahkan dengan al-nafs atau ar-ruh, sebagaimana yang termaktub dalam Quran surat Syad ayat 71 sampai 72. Adapun di Al-Isra ayat 58 dan Al-Fajr 27 sampai 30. Jiwa manusia sebagaimana jiwa-jiwa lain dan segala apa yang terdapat di bawah rembulan, memancar dari akal ke-10. Menurut Ibnu Sina, manusia memang tersusun dari dua unsur, yaitu tubuh dan jiwa. Namun antara keduanya tidak ada persamaan. Unsur tubuh terbentuk dari berbagai unsur yang memancar dari planet-planet, sementara jiwa hanya terbentuk dari satu unsur, yaitu dari al-aql. Dan jiwa ini pada dasarnya merupakan abstraksi tersendiri dalam struktur tubuh manusia. Namun selamanya tergantung pada tubuh. Berikut sumber-sumber yang kita dapatkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.